wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Bahauddin selaku dosen pengampu mata kuliah Bahsul Kutub serta teman-teman seperjuangan PAIC yang kami banggakan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nanda Tazkiyati Rohmah dan teman saya Indah Husnus Shawab akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang urgensi ulama dan urgensi ilmu dan ulama, hadis riwayat Bukhari nomor 98. Hadis merupakan salah satu sumber dari pengambilan hukum Islam, sumber dasar dari pengambilan hukum Islam setelah kitab suci Al-Quran, yang mana posisi hadis ini sebagai penjelas dari makna yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran yang masih dianggap global, yang kurang jelas maknanya, sehingga seringkali seorang mufasir menggunakan hadis untuk mempermudah pemahamannya. Hadis Bukhari nomor 98, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Qala al-Firabri hadatsana Abbas qala hadatsana Qutaibah hadatsana Jarirun an Hisham nahwahu, yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, hingga bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Nah, untuk urut-urutan sanadnya dari Abdullah bin Amr bin As, Urwah bin Az-Zubair bin Awam, Hisham bin Urwah, Malik bin Anas, dan Ismail bin Abu Uwais. Dari biografi perawi, yang pertama Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il dari kalangan sahabat, kunyahnya Abu Muhammad dari negeri Maru yang wafatnya pada tahun 63 Hijriah, ulamanya Ibnu Hajar al-Asqalani dan Az-Zahabi dari yang semua berkomentar sahabat. Yang kedua Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Izzi. Nah, ini dari kalangan tabi'in, kalangan pertengahan, yang kunyahnya Abu Abdullah dari negeri Madinah, yang wafatnya pada tahun 93 Hijriah. Ulamanya Al-Ajli, Ibnu Hajar, Ibnu Hibban, yang komentarnya semua berkomentar thiqah. Yang ketiga Hisham bin Urwah Az-Zubair bin Awam dari kalangan tabi'ul atsba, yaitu kalangan tua, yang kunyahnya Abu Mundir dari negeri Madinah, yang wafatnya pada tahun 145 Hijriah, yang ulamanya Al-Ajli, Ibnu Sa'id, Abu Hatim, Ya'qub bin Syaibah, Ibnu Hibban, yang semua komentarnya thiqah. Yang keempat Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir dari kalangan tabi'ut tabi'in, dari kunyah Abu Abdullah dari negeri Madinah, yang wafatnya pada tahun 179 Hijriah, yang ulamanya Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Ta'ad, dan yang semuanya berkomentar thiqah. Yang nomor 5 Ismail bin Abdullah bin Uwais dari kalangan tabi'ul atsba, kalangan tua, yang kunyahnya Abu Abdullah dari negeri Madinah, dan kami belum menemukan tahun wafatnya. Dan ulamanya Ahmad bin Hambal yang berkomentar la ba'tabih, Yahya bin Ma'in berkomentar dhaif, An-Nasa'i berkomentar dhaif, Ad-Daulabi
komentar menyebutkan dalam Ad-Du'afa. Nah, setelah mengetahui biografi dari perawi-perawi di atas, dapat disimpulkan bahwa hadits Bukhari nomor 98 tergolong hadits yang sahih, dikarenakan dapat dilihat dari komentar para ulama mengenai para perawi dan hadits di atas mengatakan al-thiqah. Untuk kajian linguistiknya, dalam hadits sahih riwayat Bukhari nomor 98 terdapat 3 unsur balaghah, yaitu ada khobar tolabi, musnad ilaih, dan jinas. Nah, di sini sudah diterangkan dan di makalah juga sudah diterangkan, dan saya tambahkan kembali bahwa lafadz qabdil kalimat qabdil ulama ini merupakan kalimat majaz yang mana majaznya majaz isti'arah. Nah, majaz isti'arah itu harus mempunyai alaqah, dan alaqahnya itu musyabbihah. Nah, musyabbihah atau tasbih itu harus memiliki musyabbabih, dan musyabbabihnya adalah qabdil ilm. Nah, qabdil ulama sama qabdil ilm ini sama-sama satu lafadz dari kata qabd, tetapi memiliki makna yang berbeda. Yang qabdil ulama ini, yang qabdil ulama itu yang dimaksud ialah mewafatkan para ulama. Sedangkan qabdil ilm ini yang dimaksud ialah menghilangkan ilmu. Jadi wajah tasbihnya yaitu sama-sama memiliki arti menghilangkan. Dari kajian tematis komprehensif, nah, beberapa hadis yang hampir sama dengan hadis Bukhari nomor 98 ialah yang pertama dari hadis riwayat Bukhari nomor 6763, yang kedua hadis riwayat Muslim nomor 4828, yang ketiga hadis riwayat Muslim nomor 4829, yang keempat hadis riwayat Tirmidzi nomor 2576, dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 51, yang keenam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2084, yang ketujuh hadis riwayat Ahmad nomor 6222, yang kedelapan hadis riwayat Ahmad nomor 6498, yang kesembilan hadis riwayat Darimi nomor 241. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Indah. Baik, selanjutnya kita masuk pada kajian konfirmatif. Kajian konfirmatif yaitu mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran sebagai sumber tertinggi dari ajaran agama Islam. Nah, kami menjelaskan tentang hadis Bukhari nomor 98. Akan penulis konfirmatifkan dengan ayat Al-Quran, yaitu yang pertama pada Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang memiliki arti, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, yang kedua pada Quran Surat Al-Isra ayat 36 yang memiliki arti, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Berdasarkan Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan Quran Surat Al-Isra ayat 36, ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting. Peran para alim ulama juga sangat mempengaruhi dan sangat penting dalam berilmu. Ya, selanjutnya kita masuk pada analisis realitas historis.
Dalam tahap analisis realitas historis, makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi, ataupun problem historis di mana pernyataan sebuah hadis muncul, baik dalam situasi mikro maupun makro. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 98 ini memiliki asbabul wurud sebagai berikut. Menurut Imam Ahmad dan Al-Tabari, yang bersumber dari hadis Abu Umamah merupakan sebagai berikut. Selesai melakukan haji wada, Rasulullah bersabda, "Ambillah ilmu sebelum ia ditarik dan diangkat." Lalu seorang Arab Bedui bertanya, "Bagaimana ilmu itu diangkat?" Lalu Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa hilangnya ilmu itu dalam 3 periode." Dalam riwayat lain, Abu Umamah meriwayatkan bahwa orang Arab itu bertanya, "Bagaimana mungkin ilmu itu diangkat, sedangkan di tengah-tengah kami ada mushaf Al-Quran. Kami mempelajarinya, serta kami mengetahuinya, serta kami ajarkan kepada anak-anak dan istri-istri kami. Demikian pula kepada pelayan kami." Rasulullah mengangkat kepalanya dan beliau hamirkan kepada orang itu karena marahnya. Rasulullah lalu bersabda, "Inilah Yahudi dan Nasrani di kalangan mereka yang tidak mempelajarinya." Jadi berdasarkan asbabul wurud tersebut, maka turunlah hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 98. Selanjutnya kita masuk pada analisis generalisasi, yaitu menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis yang merupakan inti dan esensi dari sebuah hadis. Dari beberapa analisis di atas, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 98 yang telah dipaparkan oleh pemakalah, dapat dianalisis generalisasikan bahwa sabda Rasulullah SAW yang berkenaan dengan hadis riwayat Bukhari nomor 98 tentang urgensi ilmu dan ulama dapat kita semua ketahui bahwa menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Di sini ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, begitu juga para ulama itu sangat penting. Ulama pun sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat maupun dalam hal pendidikan. Ulama yaitu orang yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Ulama memiliki peran yaitu sebagai pewaris Nabi. Nah, tanpa adanya ulama yang mengajarkan betapa banyak pentingnya ilmu, lalu apa jadinya manusia yang kurang akan ilmu? Yang ada hanyalah suatu kebodohan yang semakin merajalela, kebiadaban, dan kebinatangan yang merupakan akibat dari krisisnya suatu ilmu. Nah, ada perawi yang menjelaskan tentang suatu saat nanti ilmu dan ulama itu akan lenyap dalam hal ulamanya itu wafat dan tiada lagi di muka bumi ini. Itu ulama itu sulit untuk mencari pengganti para ulama, itu sulit. Ilmu yang merupakan sebagai cahaya penerang, yang menjadi suatu cahaya penerang pun menjadi suatu kegelapan. Dan para ulama yang dianggap sebagai orang yang benar dan mampu mempraktikkan ilmu agama serta mengajarkan ilmu-ilmunya itu akan diangkat oleh Allah dari muka bumi, sehingga tidak lagi mengenal ilmu dan tidak mengenal lagi akan suatu kebenaran. Ketika sudah tiada lagi orang yang alim di muka bumi ini, umat manusia pun akan merasakan kebingungan untuk mencari ulama, juga kebingungan dan kesusahan dalam mencari ilmu. Sehingga banyak orang bodoh yang berpura-pura menjadi ulama, dan banyak pula orang bodoh yang tidak bisa membedakan antara orang alim yang sesungguhnya dengan orang bodoh yang mengaku-ngaku menjadi orang alim. Nah, seperti yang telah diketahui, dunia pun akan mengalami kehancuran dan kebatilan karena pengemban dakwah serta penyebar ilmu agama telah Allah tiadakan. Ibarat ilmu itu datangnya dari Allah dan juga akan kembalinya kepada Allah, sehingga permasalahan tersebut dapat menjadikan penyebab adanya hari akhir, yaitu hari kiamat, karena telah krisisnya ulama dan juga krisisnya ilmu. Selanjutnya kita masuk pada kritik praktis atau hikmah, yaitu mengkaitkan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realitas kehidupan kekinian, sehingga memiliki makna praksis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan kekinian. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 98
menjelaskan kepada kita semua bahwasannya anjuran menuntut ilmu untuk memperbanyak jumlah para ulama dan masyarakat semakin mudah untuk belajar agama. Barang siapa yang mengklaim sebagai ulama lalu berfatwa tanpa didasari akan ilmu, maka hal tersebut sama saja ia merugikan dirinya karena telah melakukan kebohongan atas nama Allah dan juga merugikan orang lain karena telah membodohi mereka. Yang ketiga yaitu kaum muslimin dilarang meminta fatwa kepada orang-orang bodoh, dan para ulama pun dilarang memberikan fatwa tanpa didasari akan ilmu. Yang selanjutnya yaitu Allah tidak mencabut ilmu dari dalam dada manusia atau dari hafalannya, tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu suatu ketika ilmu pun akan diangkat oleh Allah dari muka bumi sehingga tidak lagi mengenal ilmu dan tidak mengenal kebenaran. Dan yang terjadi pada manusia di muka bumi ini adalah kebodohan, kebiadaban, dan kebinatangan yang merupakan akibat dari krisis ilmu tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 98 yang menjelaskan tentang krisisnya ilmu dan ulama. Ketika terjadi kondisi yang semacam ini, yaitu dengan krisisnya ilmu dan ulama, maka tidak ada seorang alim pun di muka bumi ini. Umat manusia pun pastinya akan merasakan kebingungan dan kesulitan untuk mencari ulama, serta kebingungan dan kesulitan dalam mencari ilmu. Tentunya banyak orang bodoh yang berpura-pura menjadi alim ulama, dan banyak orang bodoh yang tidak dapat membedakan antara orang alim yang sesungguhnya dan orang bodoh yang mengaku-ngaku menjadi alim. Al-Quran pun juga dicabut dari penghafalnya. Demikian juga Al-Quran itu pun sudah lenyap dari mushafnya. Ibarat tadi yang sudah dijelaskan, ibarat ilmu itu datangnya dari Allah dan kembalinya ilmu pun akan kembali kepada Allah juga. Sebagaimana seperti pendapat ahli sunnah yaitu hadis bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Daripadanya Al-Quran dan kepadanya Al-Quran pun akan dikembalikan. Jadi ilmu datangnya dari Allah, kembalinya pun akan ke Allah gitu. Jadi ketika manusia mulai meninggalkan dan tidak membaca dan tidak mengamalkannya, tentunya Al-Quran pun akan dipelihara oleh Allah. Sebagaimana Ka'bah juga dipelihara oleh Allah yang dapat dihancurkan oleh siapapun, seperti tentara Habsyi pada masa Raja Abraha. Jadi suatu hal seperti itu pun dapat mengakibatkan atau menjadi suatu penyebab datangnya hari akhir, yaitu datangnya hari kiamat, karena krisisnya akan ilmu dan juga krisisnya akan ulama. Jadi seperti itu penjabaran atau penjelasan dari kami kelompok 8 tentang urgensi ilmu dan ulama.